Kita akan langsung masuk lagi untuk game yang kedua, guys. Game kedua antara dari pasukan teman-teman tim Dragon melawan teman-teman dari tim Lion yang saat ini akan mencoba untuk bertarung di game yang kedua. Dan Pangeran Muda mencoba memakai arrotnya. Ada Fraboy yang memakai Kufra ya. Ini apakah kita akan dimanjakan dengan ciri-ciri yang akan dilakukan oleh Fraboy di saat Super Fari menjadi hyper di game kali dengan mencoba untuk memakai Hero Panci ya. Mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. 4.000 dari Nelsi. Nah, itu Pesan masuk tuh. Gas lagi. Kan, masuk kan? Masuk, guys. Emang pasti bakal masuk, guys. Tenang aja, guys. Pasti bakal masuk, guys. Sama aja ya. Press buff didapatkan. Shenin masih di bagian atas. Kalau seorang Aldeus kali ini mencoba memakai Hermoskop. Di saat kita melihat juga ada pertarungan kayak akan terjadi bagian tengah dengan seorang Wong Chai yang sedang mencoba memberikan satu ball landing. Tapi langsung mencoba untuk berbenturan di saat E-Choice mencoba untuk memakai Masilda. Mereka satu ball pressure ke seorang Pangeran Muda yang harus mundur ke belakang. Gak bisa memaksakan serangan apalagi dengan melawan seorang Yuzong yang kita tahu juga memiliki sebuah efek penambahan darah dari skillnya. Dan ini bisa jadi sebuah ancaman meskipun ternyata dari pasukan teman-teman tim Dragon malah mencoba untuk mendatangkan 4 orang pemain. Memberikan sebuah inflasi, mencoba untuk menjegal ke seorang Pangeran Muda yang saat ini sepertinya butuh bantuan ya. Pada satu buah serangan yang dilakukan, Wong Chai untungnya masih berhasil pulang di saat Super Mei menjadi sosok hyper dari pasukan tim Lion yang sepertinya akan bermain di game kali. Memberikan sebuah bantuan ke area bawah dengan cukup beratnya Super Grim harus sendirian. Mencoba untuk pulang, mencoba untuk melakukan satu buah landing di area belakang ya, karena nggak bisa memaksain banget sih. Apalagi masih dengan adanya 2 orang pemain dari Pangeran Muda dan juga Isak yang sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah pressure, tapi Super Mei buka organisasinya, dibantu dengan satu ball pen revive game yang ternyata berhasil lepaskan di sana. Membuat Isak sepertinya harus terkejut dan gagal melakukan sebuah reaksi untuk bisa mundur ke belakang dan pengambilan pick off. Nah, berhasil didapatkan pengambilan yang langsung berhasil untuk membuat pasukan dari teman-teman tim lain sepertinya cukup pede untuk bisa melakukan sebuah ke bagian turtle-nya. Super Mei mengambil turtle yang pertama bersama dengan satu ball pick off yang memang terjadi di bagian bawah, dan ini bisa menjadi sebuah ancaman juga untuk pasukan dari tim Dragon yang sepertinya harus berhati-hati lebih di game kali. Dan masih dengan satu bom mitigasi yang terjadi, Wong Chai pun harus tereliminasi. Fraboy memungkinkan untuk bisa mundur, gak bisa terlalu gegabah. Apalagi belum ada sebuah backupan yang cukup kuat karena dari seorang Isak juga sudah mengeluarkan sebuah mitigasinya sehingga nggak ada sebuah efek damage yang bisa dimanfaatkan lagi jika nggak ada pemain yang ada di area tengah. Grim berhasil lagi memberikan eliminasi, berhasil membalas dia dan mencoba untuk malah mengamankan satu ball di bagian bawah sana. Otot akan mencoba dihancurkan di saat satu ball landingan kembali dilakukan. Shenin memilih untuk bisa melancarkan serangan di saat ada seorang Aldeus yang ternyata sudah berhasil untuk 2 kali ditumbangkan. 2 kali bukan sebuah hal yang mudah untuk bisa ditumbangkan dengan cepat ya, apalagi dengan masih menit yang arah ketiga, guys. Mungkin bisa menjadi sebuah bantuan yang bisa difokuskan untuk teman-teman dari tim merah. Karena pasukan dari tim Lion memang berfokus banget kayaknya ngebantu di bagian bawahnya nih ya. Si Grim udah cukup enak banget sih harusnya di game kali ini karena udah berhasil mengamankan seorang Pangeran Muda sebanyak 2 kali. Nah, harusnya bisa melakukan sebuah kemandirian terlebih dahulu di area landingannya dan bisa berfokus untuk bisa ke area atas karena memang Aldeus sangat-sangat membutuhkan bantuan. Tapi dengan satu buah Roshan yang sudah berhasil diamankan, Shenin apakah mencoba lagi untuk memberikan sebuah pengambilan? Aldeus masih harus berhati-hati. Tapi dengan sebuah pertempuran lagi, Wong Chai pun malas diamankan. Isak membuka satu pemitikas, tapi Spear of Destruction pun harus mencoba dihindarkan. Karena bakal bahaya banget kalau misalnya kena sebuah Spear of Destruction yang mungkin akan dilakukan oleh seorang Aldeus. Tapi masih dengan satu ball landingan yang masih dijalankan 3 orang, bahkan lawan 2 orang pemain dari pasukan teman-teman tim merah. Apakah cukup kuat di sana? Lompatan dilakukan oleh seorang Fraboy, tapi nggak ada sebuah hasil yang cukup konkret di saat main dari segi landingan. Bawah kembali terjadi dan Pangeran Muda pun haruskah malah tertumbangkan lagi kali ini? Abangku di sepeda, kamu dikit-dikit katanya siap. Sengaja kemarin nggak mungkin skip 4K doang. Iya guys, tenang guys, aku nggak bakal guys. Post camp, enggak, jangan. Aman guys. Udah bikin turnamen, udah pernah bikin banyak lah temen-temennya. Nggak bikin scam guys. Satu meeting gas langsung kembali lakukan dan healing spree berhasil dapatkan. Makasih Bang Devan ya, udah dikasih tahu dan udah dikasih penjelasan baik banget Bang Devan sih. Satu badan si Mason pun berhasil untuk lakukan Super Mei.
berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan lagi, bahkan mencoba untuk ikut dalam sebuah pertempuran lagi. Sebuah decimationnya pun mencoba lagi. Fahri harus berhati-hati, mencoba untuk arah belakang lagi, dan sayang sekali pertempurannya pun harus kembali ya. Cukup menyulitkan dari kedua tim. Meskipun dari segi gol kita melihat pasukan dari tim Dragon cukup unggul dengan gol yang berhasil untuk mereka dapatkan. 15.000 gold yang sudah mereka berhasil untuk kunci ya. Beda cuma 1.000, cuman ini menurutku sih bisa menjadi sebuah awal yang bagus untuk bisa mereka lebih komit lagi, entah itu ke arah objektif atau mungkin ke arah turret di area atas, tengah, dan juga bawah. Pertemuan pun masih terjadi dengan satu bola lompatan yang berhasil terkonek dan Isak memberikan satu bola backupan. Sebuah mitigasi kembali dilakukan. Wong Cepon harus terkonek di sana, tapi Super Mei berhasil menghancurkan satu bola turretnya. Bahkan mencoba untuk mengirimkan seorang pangeran muda untuk bisa diamankan lagi ke di sana. Masih dengan permainan yang dilakukan, tapi harus terkena Petrify Gaming. Membuat pangeran muda pun terkena satu bola pick off. Lompat dari Fraboy miss, mencoba kabarkan dengan Black Dragon Farm, dan terlihat Fraboy pun masih dalam ancaman. Serangan pun kembali dilakukan, mencoba untuk menambah kadarannya. Grim harus bisa bermain aman, tapi dengan bantuan yang juga mulai datang, Grim harus terganking. Pattern Illusion pun langsung terconnect bersama dengan Pincher yang juga terjadi. Grim terkena eliminasi. Apa dengan pertempuran yang kembali terjadi, Sen sangat udah makan banyak banget dari atas ya. Udah 5 orang pemain yang ternyata udah berhasil di pick off seorang Sen, dan ini ngebuat Aldius bener-bener harus waspada ya, karena banyaknya pick off yang terjadi akan membuat Aldius akan semakin sulit untuk bisa jadi di arah late game atau mungkin di arah mid game. Dan final slash juga masih terkonek. E-Choice memilih untuk mundur dan sepertinya akan mencoba untuk menyerahkan ke sebuah turtle-nya untuk bisa diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Dragon di sana. Pantusion pun mencoba lakukan, Rabi pun mencoba memberikan sebuah lompatan, tapi turtle malah harus direset lagi. Kupikir serius, ternyata bercanda dari pasukan tim Dragon yang ternyata harus melakukan sebuah reset ke area turtle-nya. Tapi darahnya Turtle pun masih sekarat, tapi malah mencoba membuka satu bola blade kepong yang malah dilakukan di bagian atas dan harus terkena satu bagian kingan. Grim gagal memberikan sebuah pengambilan, bahkan harus tertumbangkan meskipun sudah memiliki sebuah Petrify Gaming yang sudah berhasil lepaskan. Dan masih dengan pertarungan berlanjut dan satu bola second Eagle pun dilakukan. E-Choice lebih untuk mundur di saat ada satu bola pengambilan turret pun juga berhasil terjadi. Aldius malah mencoba untuk memanfaatkan satu bola landing di area bawah kali ini ya. Dan kayaknya harusnya udah bertukar lane sih untuk sekarang. Nah, semakin bahaya banget kalau misalnya Aldius malah masih di area atas ya. Gitu kan, masih berfokusnya di bagian atas dan di bagian tengah ya. Aldius berhasil mendapatkan satu buah pick off pertamanya. Harus lebih berhati-hati lagi dengan pertarungan yang akan terjadi. Kita lihat pertarungan pun kembali dibuat. Praboy dalam ancaman, mencoba untuk mundur ke kain belakang, tapi malah kita melihat Aldius pun tertumbangkan dan terkena gengkingan. Grim pun harus terkena sebuah double kill. Zenin kembali menyala di match kali, bahkan mencoba memberikan satu pick off lagi. E-Choice pun harus berhati-hati dan hampir saja terkena satu pick off lagi. Wah, ini mulai kembali mendominasi dari segi permainan. Bang, kita melihat sepertinya pasukan dari teman-teman tim Dragon ya akan mencoba memanfaatkan momen ini untuk bisa ngambil beberapa buff dari teman-teman tim Lion. Ini ngebuat dari segi permainan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Dragon akan semakin kuat ya. Apalagi dengan permainan yang udah cukup mumpuni sekarang. Mereka udah punya gold sekitar 26 ribuan ya, beda sekitar 4 ribuan, dan itu lumayan jauh banget untuk bisa dikejar. Dan pasukan dari tim lain pun harus memikirkan gimana caranya mereka untuk bisa komit dari segi team fight agar bisa perjalanan buat ke arah teman-teman dari tim Dragon dari segi goldnya ini nggak terlalu jauh guys. Wah, cuman emang akan sangat sulit apalagi dengan Lord yang bentar lagi sepertinya akan mencoba untuk dikuasai. Super Mei malah harus sendirian, terkena satu buah Ronros. Bahkan pangeran muda akan mencoba bersiap dengan satu buah final slash-nya. Tapi dengan adanya decimation yang malah berhasil dilakukan, pengambilan pun berhasil didapatkan. Bersama Aldius yang juga mulai datang dan seperti akan mencoba memberikan sebuah pengambilan. Dan berhasil mendapatkan satu lagi pemain. Aldius memilih untuk mundur sepertinya kali ini. Ya bisa juga katanya ngebuk kayaknya TikTokku. Coba bukanya di Chrome guys. Bang, gratis. Iya, ada gratisan guys. Black Dragon Farm pun kembali terjadi. Berikan satu buah inflasi. Raboy akan diamankan. Jadi pemain yang ada di garda depan harus tertumbangkan. Sebuah mythic gas pun harus di cancel karena sepertinya pasukan dari teman-teman tim Lion mulai mencoba untuk komit dalam memberikan sebuah pengejaran. Tapi mereka zoning ternyata.
nggak mau terlalu lepas untuk melakukan sebuah TV lain. Mungkin mereka takut kalau misalnya mereka malah masuk dalam jebakan, apalagi dengan beberapa wave minion yang harus mereka clearance lagi ya di bagian tengah dan juga di bagian bawah, sehingga ini ngebuat dari segi recovery untuk bisa ngambil Kara Lord-nya juga mereka belum bisa dapat guys ya. Sayang banget, tapi harus bisa dilakukan sebuah laning terlebih dahulu dan ini harus jadi sebuah prioritas ya teman-teman ya. Shenin, mencoba untuk bermain di sana, melakukan sebuah serangan yang cukup signifikan untuk bisa membuat Grim dalam bahaya ya. Santai bro, santai. Dan masih dengan pengambilan yang juga terjadi, kita lihat satu tambahan E-Choice. Terlalu komitkah di bagian depan? Harus malah tertumbangkan dan satu bola lompatan dilakukan. Untungnya gak berhasil membuka satu buah terrace defense-nya. Namun pertahanan pun kembali tersedia. Alice pun mencoba untuk berhati-hati. Bermain di area samping. Gak mau terlalu komit sepertinya di bagian depannya kali ini. Dan membuat satu buah space dari pasukan tim lain pun harus lebih gegabah ya. Harus lebih hati-hati ke area belakang. Karena memang jangan terlalu riskan kembali komit ke bagian depan. Dan ini dia sebuah pengambilan yang malah difokuskan dari pasukan tim Dragon dengan ada beberapa pemain yang gak ikut dari segi team fight ya. Ada pemain yang gak ikut dari segi team fight dan mereka memungkinkan untuk bisa diamankan langsung digas oleh teman-teman dari tim Dragon. Dan ini ngebuat dua orang pemain ya harus sudah berhasil tumbang, tapi udah adanya bantuan E-Choice juga mulai datang ke area sebuah Lord yang sepertinya akan mencoba untuk dikomit kali Shenin. Buka sebuah intimidasi, tapi harus berhati-hati. Kabur ke area samping, Shenin pun berhasil selamat. Pengejaran pun gagal dilakukan. E-Choice mencoba untuk mengirimkan beberapa bantuan serangan. Bahkan dari seorang Superman pun mencoba untuk komit ke area belakang. Gak bisa memasakkan, tapi Aldeus malah harus terluka. Teramankan di area bawah karena mencoba untuk memainkan satu buah space push-nya. Yang ini malah membuat pasukan dari tim lain pun gak punya sebuah damage yang cukup harusnya untuk bisa memberikan sebuah pengambilan Kara Lord yang pertama dari mereka. Masih mencoba memberikan sebuah paksaan, bahkan mereka sepertinya kesulitan untuk bisa kabur dari belakang. Terkena sebuah tumbangan, apalagi dengan satu bom mitigasi yang juga berhasil terkonek dengan adanya seorang Ishak. Tapi double kill from Shenin pun kembali terjadi dan Lucky for triple akan kembali diamankan oleh seorang E-Choice. Harus tertumbangkan lagi, menyisakan seorang pemain dan Aldeus akankah juga harus ditumbangkan. Fraboy jadi pemain yang ada di depan, meskipun terrace rage yang dia lakukan gak mengenai pemain dan harus hilang begitu saja. Tapi itu juga jadi pengalihan sebuah isu ya. Karena pasukan dari teman-teman tim Dragon malah coba buat ngambil Lord terlebih dahulu dan itu membuat mereka berhasil ya amankan Lord tanpa ada gangguan, karena memang tadi seorang Aldeus memang sendiri juga dan auto buff-nya ini juga berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Dragon. Ini akan membuat mereka semakin kuat dan semakin harus bisa diwaspadai. Ya bisa juga nanti aja Bang Marikon. Oke, siap Bang Hendra. Aman-aman Bang Hendra ya. Siap Bangku. Siap Bang Hendra ya. Dan harus bertahan di arah turret sih menurutku sih. Untuk jadi sebuah pertahanan yang harus dilakukan sekarang sih. Karena mereka kalau misalnya terlalu overcommit lagi, malah harus terjadi sebuah pick off. Dan gantinya pemain yang cukup kuat untuk jadi badan ini juga nih masalah sih guys. Mereka ada beberapa hero yang bisa dibilang jadi inisiator bagus, cuman kalau buat jadi badan dan tanky di bagian depan agak kurang ya. Mungkin bisa ngasih Grim dulu ya, tapi itu juga bakal sulit banget sih, apalagi dengan pasukan dari tim Dragon yang juga kayaknya bakal memainkan 3 wave minion mereka untuk bisa masuk ke area turret dan mencoba untuk memanfaatkan serang Fraboy yang sepertinya bersiap dalam memberikan satu buah konsil. Mitigas pun kembali terjadi. Grim harus berhati-hati, tapi harus ditumbangkan pertama kali. Sebuah terrace defense pun terkonek. Shenin berhasil memberikan sebuah double kill. Lucky for triple kill akan dilakukan di saat ada satu momen lagi ternyata berhasil ditumbangkan. Triple kill dan semua sefek. Belum sefek dilakukan, tapi sebuah base pun berhasil didapatkan sehingga membuat satu pemenangan dari pasukan tim Dragon pun berhasil dilakukan. Luar biasa kita lihat dari pasukan teman-teman tim Dragon yang berhasil mengambil satu buah gamenya dengan cukup mendominasinya mereka. Karena memang bayangin guys, 4 orang pemain dari MED aja udah segini kuatnya guys. Apalagi kalau misalnya nanti ada 1 orang lagi ya. Ini XP-nya sih. Pangeran Muda juga dengan memainkan peran sebagai bisa bilang orang asing sih. Buat dari satu tim ini juga oke juga kok. Meskipun
hanya dapat silver, tapi menurutku sih impactnya juga lumayan ya, apalagi dengan ngelawan seorang Super Grim yang memiliki area yang cukup bagus. Bahkan tadi beberapa kali di ganking, Pangeran Muda juga cukup kuat untuk bisa nahan turretnya. Masih pada di situ jadi sektor serangan dari pasukan tim lawan, tapi nggak terlalu kuat untuk bisa dihancurin sampai base bagian dalam ya. Jadi dari segi impactnya juga oke sih guys, dan ini ngebuat dari segi teman-teman tim Dragon ya, mereka main MVP dengan adanya seorang Shannon kembali dengan 17 pick off dan sama sekali belum bisa ditumbangin guys. Luar biasa, licin ya teman-teman ya. Wah, luar biasa ya. Kupro tepuk tangan. Tepuk tangannya kena turret ya. Waduh. Dan kita lihat dari tim lawan harus mendapatkan 2 coklat manja, dan sayang sekali nggak ada pemain yang mendapatkan MVP, padahal di area serangan sebenarnya mereka cukup harusnya diperhitungkan. Cuma memang dengan kematangan tim sebelah memang sulit sih guys, berat sih guys ya. Dan kita akan langsung masuk lagi untuk game yang berikutnya guys. Oke.